Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja itu, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Kita siapkan lagu pembukaan Selamat-selamat datang, Tur 464. Bumi tak melihat
Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan memulai perayaan Ekaristi Hari Raya Natal, hari yang penuh rahmat dan sukacita. Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian perayaan Ekaristi sukacita ini dengan penuh hikmat dan syukur. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku. Walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku, aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Engkau dilahirkan pada malam yang oleh darah murni yang sungguh mulia. Ya Tuhanku, para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi menebus. Ya Tuhanku, selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagi. Walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku, aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Engkau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia. Ya Tuhanku, para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus. Ya Tuhanku, selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagi. Walaupun sekarang tak tampak wujudmu, Tuhanku, aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Engkau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia. Kita siapkan Kyrie puji syukur 355.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Pada kesempatan yang indah ini, pada hari raya Natal ini kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih sayang oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Seluruh alam semesta pun memuji dengan sorak-sorai Gloria in excelsis Deo. Pada tahun ini Persekutuan Gereja Indonesia dan KWI mengambil tema Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tentu saja kiranya perayaan kita pada kesempatan ini merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita sungguh-sungguh memberikan kita semangat jiwa untuk sungguh mau membangun persaudaraan di antara kita, mengingat situasi kehidupan manusia yang kita alami, yang kita hadapi akhir-akhir ini, di mana kita semua dan hampir seluruh negara dilanda oleh COVID-19 dan juga begitu banyak bangsa-bangsa mengalami gejolak politik dan ekonomi yang membuat relasi antar manusia semakin tidak menentu. Maka penting bagi kita untuk bersama-sama membangun persaudaraan. Karena tanpa adanya persaudaraan di antara kita satu sama lain, maka relasi kemanusiaan kita akan semakin hancur dan itu berarti kita pasti semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas perayaan kudus kita bersama pada hari raya Natal ini, mari di hadapan Tuhan kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang ada sejak awal mula dan menjadi pengantara penciptaan alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi cahaya bagi kami dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah penuh rahmat yang rela tinggal di antara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah diri Kau, kami memuliakan diri Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, cara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam kelahiran Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dan semoga karena kehadirannya membangkitkan semangat kami untuk senantiasa membangun persaudaraan di antara kami, agar sungguh terciptalah kedamaian yang Engkau kehendaki dan yang kami rindukan. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bala tentara yang mengabarkan berita damai,
dan memberitakan kabar baik. Ia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya, pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu saja dan mestinya perayaan Natal selalu membawa sukacita, sorak-sorai, dan kegembiraan bagi kita. Tetapi mungkin menjadi pertanyaan sederhana bagi kita, sungguhkah Natal yang kita rayakan mendatangkan atau membawa sukacita, sorak-sorai bagi kita? Ini mesti menjadi renungan kita secara pribadi. Kita jawab secara pribadi. Tapi satu pengalaman yang dari tahun ke tahun menjadi pengalaman permenungan bagi saya. Entah di kota, karena kebetulan saya sudah 2 kali bertugas meskipun hanya sebentar-sebentar di paroki kota ataupun juga di paroki-paroki pedalaman. Kita orang Katolik itu seringkali sungguh-sungguh hanya datang membawa badan ketika suatu perayaan, dan hampir-hampir seringkali kita tidak mengaktifkan diri dalam perayaan itu. Seandainya HP mungkin seperti yang biasa diumumkan di awal-awal kegiatan, mohon HP dinonaktifkan atau di silent. Kadang-kadang kita umat Kristiani, khususnya kita Katolik, biasa juga demikian. Ketika datang misa atau Ekaristi, seringkali kita lalu nonaktif, di silent, semuanya silent. Yang bersuara hanya penyanyi kor kalau ada atau banyak. Tetapi bukan berarti semuanya. Banyak juga yang sungguh-sungguh aktif. Pengalaman kecil dari tadi malam, sedikit nyinggung-nyinggung saja ini. Sampai pagi ini ketika lagu pembuka, padahal bukan Malam Kudus atau nyanyi Malam Kudus ya, sunyi senyap. Nah, mestinya lagu gembira, tetapi yang menyanyi dirijen dan orgen yang bunyi dan sebagian kecil umat. Yang lain silent. Silent night, silent morning. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka saya akan kembali
mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa perayaan kita, perayaan Natal, adalah mestinya menjadi perayaan sukacita, perayaan gembira, perayaan yang menuntut kita untuk bersorak-sorai. Dalam bacaan pertama sangat jelas, dalam kalimat pertama pula kita diajak untuk bersorak-sorai. Karena apa? Kita melihat dari puncak-puncak bukit kedatangan bala tentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Memberitakan berita damai dan kabar baik. Natal atau kelahiran Yesus adalah kabar baik, berita damai. Nah, karena itulah kita mesti bersorak, kita mesti bersukacita. Bukankah kita selalu ingin agar kita hidup baik, agar kita hidup damai? Dan ketika ada berita damai, maka mestinya kita bergembira, bersorak-sorai. Natal, kehadiran Yesus sebagai bukti nyata secara manusiawi kasih Allah kepada kita. Kita tidak bisa lagi mengatakan, mungkin. Karena sungguh nyata bahwa Allah yang sekian ribu abad jauh rasanya dari kita karena tak kelihatan, hanya lewat tanda-tanda yang dinampakkan kepada umatnya, lewat pengalaman-pengalaman rohani yang ditunjukkan kepada para nabinya, untuk kemudian para nabi menyampaikannya kepada umat supaya percaya kepada Allah. Tetapi dikatakan pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan tentu saja anak dalam arti bukan seperti yang kita bayangkan kalau kita berkeluarga lalu kita punya anak. Sangat jelas dijelaskan dalam Injil tadi, Injil Yohanes. Anak yang dimaksudkan itu adalah Allah sendiri yang pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan seterusnya kemudian firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Jadi sesungguhnya bahasa manusia kitalah yang membuatnya menjadi rumit, menjadi sulit, membolak-balikkan pengetahuan kita dengan kuasa Allah. Nah, ini yang seringkali menjadikan kita bingung dalam mengimani Allah. Karena apa? Kita benturkan dengan segala bahasa manusiawi kita yang sangat terbatas dengan Allah yang maha kuasa, yang tak ada batas. Kita ingin memasukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas ke dalam pikiran kita. Dan kita batasi dengan kemampuan kita untuk berpikir. Nah, di sanalah terjadi seringkali kekacauan dalam hidup beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, justru lewat inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia, Allah ingin menunjukkan secara nyata bagi kita belas kasih-Nya. Betapa Ia mencintai kita, betapa Ia mengasihi kita. Dan dengan demikian pula kita diharapkan dengan sungguh melihat, mengalami dan memahami bagaimana Allah mengasihi kita, mencintai kita. Kita pun diajak untuk mewujud nyatakan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain.
Allah mencintai kita, mengorbankan segalanya. Secara manusiawi, kasih Allah kita lihat dalam diri Yesus Kristus yang mau mengorbankan hidupnya untuk kehidupan kita. Nah, mestinya kita pun sebagai orang yang sungguh percaya kepadanya dituntut untuk sungguh-sungguh mau mencintai sesama kita. Dan itu artinya ketika kita mau mencintai sesama kita, kita tidak mungkin luput dari pengorbanan-pengorbanan. Entah secara materi, entah secara perasaan, ataupun yang lain sebagainya. Kenapa selalu terjadi kekacauan di antara manusia? Karena masing-masing manusia seringkali mempertahankan apa yang dianggapnya benar dan tidak ada yang mau berkorban untuk suatu kebaikan dan kebenaran yang mendatangkan kedamaian bagi kita. Lihat saja mulai dari penciptaan, kenapa kekacauan mulai terjadi. Pada awal mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mereka hidup sepadan, saling mencintai. Tetapi kemudian mereka jatuh dalam dosa dan apa yang terjadi? Saling mempersalahkan. Dan di sanalah sesungguhnya mulai terjadi kekacauan hidup manusia yang selalu menghantar dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ketika kita terus-menerus mau saling mempersalahkan, maka di sanalah terus-menerus akan terjadi kekacauan hidup manusia. Akan semakin jauh dari kedamaian yang dimaksudkan oleh Allah lewat kelahirannya di tengah-tengah kita dalam diri Yesus Kristus. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga perayaan Natal yang kita rayakan ini sungguh memberikan kita semangat, melahirkan secara baru kembali hidup kita, agar kita semakin mampu membangun kasih persaudaraan di antara kita sebagai umat-umat Allah. Bukan hanya dalam batas-batas entah suku, entah bahasa, entah agama, ataupun lain sebagainya. Tetapi kita membangun persaudaraan lintas kemanusiaan kita. Karena Allah yang menjelma menjadi manusia mengasihi kita, umatnya, tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari lewat semangat Natal yang kita rayakan ini, kita bersama-sama, tentu saja dalam terang kemuliaan Allah, kita membangun kasih persaudaraan yang sungguh didorong oleh kasih Kristus. Karena hanya dengan demikian persaudaraan yang sejati sungguh dapat juga terjalin, dan kalau kita setia membangun persaudaraan itu dengan kasih sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah sendiri, dikatakan beribu-ribu abad lamanya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Namun seringkali umat tidak setia, tetapi Allah setia sampai pada akhirnya Allah harus mengorbankan diri dan menjadi sama seperti kita umat manusia agar kita boleh mengalami kasih-Nya secara nyata, boleh melihatnya, boleh memahaminya, dan juga boleh menghidupinya. Semoga kita yang hidup kita sangat terbatas ini juga senantiasa mau setia menjalani kehidupan kita
dan digerakkan oleh kasih Kristus untuk sungguh membangun persaudaraan sejati. Dan semoga pula dengan demikian apa yang kita rindukan dan apa yang dirancang oleh Allah kita alami, yakni kehidupan yang damai sejahtera. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita kembali menyatakan iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus, didirikan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putramu, memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, sakit, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Betlehem menguatkan dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, sakit, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang terdampak virus COVID-19. Ya Bapa, kelahiran Putra-Mu Yesus melahirkan pengharapan baru bagi kami untuk juga memperoleh pemulihan dari segala kelemahan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak oleh virus COVID-19. Bantulah mereka yang sedang dalam upaya perawatan untuk pemulihan kesehatan, dan bagi mereka yang berpulang akibat pandemi ini, terimalah mereka dalam damai dan sukacita surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Enak dalam hati kita masing-masing, kita juga menyampaikan intensi pribadi kita, sembari kita juga mengingat mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Bapak Samsudin Gunawan, Bapak Mikael Ahmad Ian, dan juga Bapak Andreas Ramli Wiseng Leong. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir untuk membebaskan kami dari segala salah dosa, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan mengaruniakan rahmat keselamatan abadi. Kami mohon pula, semoga Engkau menyatakan belas kasih-Mu, rahmat pengampunan-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Samsudin Gunawan, Bapak Mikael Ahmad Ian, dan juga Bapak Andreas Ramli Dwi Seng Leong. Mereka telah mempercayakan hidup mereka kepadamu, dan kiranya karena iman kepercayaan mereka kepadamu, mereka juga layak pantas menerima rahmat keselamatan. Namun kami sadar bahwa sebagai manusia rapuh mungkin saja ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka. Maka dengan segala kerendahan hati kami memohon rahmat pengampunan-Mu bagi mereka, agar mereka layak pantas menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu menuntun mereka dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing, baik dalam pekerjaan, tugas, dan pelayanan serta usaha, dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, agar mereka mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu dalam kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kami ucapkan, kami sembahkan puji 337. He
Sekarang pun kita hendak bertelut di muka palungan sang bayi lembut. Marilah semua bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang. Terimalah hati yang kami beri, dan buatlah kami pun suci bersih, supaya beroleh sentosa penuh, bersatu abadi dengan dirimu. Hai anak semua, cepat marilah, masukilah kandang dengan segera, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak, tergolek di dalam palungan tenang. Perhatikanlah wajahnya berseri, lembut bercahaya di malam sepi, meski dalam lampin lebih mulia dibanding malaikat di surga cerah. Terbaringlah ia di rumput kering, Maria dan Yusuf tenang dan hening, dan para gembala sujud menyembah, malaikat di atas memuliakannya. Sekarang pun kita hendak bertelut di muka palungan sang bayi lembut. Marilah semua bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang. Terimalah hati yang kami beri, dan buatlah kami pun suci bersih, supaya beroleh sentosa penuh, bersatu abadi dengan dirimu. Kita siapkan Sanctus Puji Syukur 300. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya Natal ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah
memohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei Puji Syukur 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Sebagai tanda bukti cinta kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Dan semoga dengan dorongannya kami sungguh tergerak untuk membangun persaudaraan di antara kami masing-masing, agar terciptalah kedamaian yang Putra-Mu bawa di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia, dan kelak boleh mengalami sukacita dalam kemuliaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap petugas liturgi, terima kasih atas partisipasi kita masing-masing, sehingga liturgi Ekaristi Kudus kita merayakan Natal pada kesempatan ini boleh berjalan dengan baik, dan moga-moga dengan itu pula kita semakin diteguhkan menjalani kehidupan kita masing-masing menjadi saudara bagi sesama. Terima kasih pula kepada segenap umat yang telah berpartisipasi dalam aksi Natal kita untuk meringankan sedikit beban kehidupan bagi saudara-saudari kita yang kita bagikan sembako ataupun dana sedikit pada Natal ini. Tentu saja bagi kita mungkin hal yang kecil, tetapi bagi mereka yang sungguh membutuhkan adalah sesuatu yang sangat bernilai. Dan karena itu kepada segenap donatur, penyumbang, terima kasih atas partisipasinya, dan juga terima kasih bagi saudara-saudari yang telah mengaturnya dengan baik sehingga dapat disalurkan, dibagikan kepada saudara-saudari kita yang sungguh membutuhkannya. Kurang lebih ada 300 lebih orang yang kita bantu, meskipun sangat kecil, tetapi saya kira semoga bernilai, bermakna bagi mereka yang menerimanya. Dan semoga dengan pemberian kita itu berkat Tuhan pun semakin melimpah bagi kita sekalian. Juga bersama dengan pastor paroki, Depas, dan seluruh umat, kami mengaturkan limpah terima kasih kepada saudara-saudari kami dari pihak TNI Polri yang telah dengan setia berjaga-jaga memberikan rasa aman bagi kami untuk merayakan Ekaristi Kudus mulai dari tadi malam hingga pada saat ini. Tentu saja ini juga kami rasakan sebagai bentuk persaudaraan yang kita bangun bersama. Memberikan rasa aman adalah juga tindakan nyata dari persaudaraan yang kita bangun. Terima kasih atas kesetiaannya Bapak-Bapak TNI Polri yang telah membantu kami, menjaga kami dalam perayaan Natal ini. Juga kepada rekan-rekan, mungkin ada dari DHSTAM, PMKRI, dan siapa saja yang turut serta dalam pengamanan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat merayakan Ekaristi Natal dari tadi malam, malam Natal, dan hari ini Hari Raya Natal. Semoga apa yang kita lakukan, tentu kita berharap Tuhan senantiasa memperhatikan dan memberkati kita semua. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus, perayaan Natal kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang melakukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menerangi saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Ya Allah. Siarkan di gunung puji syukur 400. Gunung, di bukit dan di mana jua, ai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Ketika penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, mohon perhatian kita keluar